محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Falah, yang saya hormati pula panitia kajian malam Sabtu, demikian juga kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa bermajlis kembali di kesempatan malam hari ini. Tentunya kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan bekal untuk kehidupan kita berupa ilmu yang bermanfaat yang nantinya menjadikan kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada wasiat yang lebih baik daripada wasiat ketakwaan. Karena dengan bekal ketakwaan kita sebenarnya sedang meracik kebahagiaan dalam hidup kita. Sesulit apapun masalah, kalau kita punya takwa pasti ada solusinya. Kalau seandainya kita merasa sulit, sempit dalam masalah rizki, maka sesungguhnya dengan takwa rizki itu akan datang bagaikan air yang terkucur di saat musim hujan kepada seorang. Kalau seorang merasakan betapa sulitnya urusan, betapa peliknya permasalahan, sesungguhnya dengan takwa semuanya itu akan menjadi mudah. Maka takwa itu adalah sebaik-baik wasiat seorang muslim bagi saudaranya yang lain. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada majelis kita malam hari ini kita akan berusaha membahas tentang tawasul, memahami tawasul. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksudkan dengan tawasul? Yang dimaksudkan dengan tawasul adalah seorang mengambil sarana, seorang mengambil saranya agar ibadahnya diterima atau agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya tawasul itu adalah seorang ngambil sarana agar ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah, atau agar doa yang dia panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan tawasul. Tentang tawasul ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ngambil sarana untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu."
Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk takwa. Ilmu yang kita pelajari harusnya membantu kita untuk bisa tambah banyak ketaatan yang kita kerjakan. Ilmu yang kita belajari harusnya menjadikan kita semakin banyak larangan yang berhasil kita jauhi. Kalau seandainya ilmu yang kita miliki tidak membuahkan itu, sejatinya ilmu kita itu sia-sia. Seharusnya ilmu yang kita miliki itu menjadikan kita tambah merunduk. Seperti yang digambarkan dalam falsafah di negeri kita. Gimana falsafahnya? Semakin berilmu semakin apa? Seperti apa? Seperti padi gitu ya. Semakin berisi semakin dia merunduk. Seorang yang memiliki tambahan pengetahuan tentang ilmu agama bukan semakin dia menyombongkan diri, tetapi dia semakin tawadhu. Dia semakin bisa menghormati dan memuliakan orang lain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah sarana atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari jalan, cari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah di jalan Allah, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Di dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk cari jalan, untuk ngambil sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksudkan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya adalah taqarrublah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ridha dari Allah. Dekatkan diri kalian kepada Allah dengan mentaati Allah, dan juga melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu amal apa yang diridhai oleh Allah, setiap yang diperintah oleh Allah pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perintah dari Allah untuk melakukan sesuatu, maka itu pasti diridhai oleh Allah. Kemudian, bagaimana kita mengetahui sesuatu diridhai oleh Allah? Allah juga memberikan pujian kepada satu amalan tertentu, atau pujian kepada orang yang mengerjakannya, itu dicintai oleh Allah. Demikian juga cara mengetahui sesuatu diridhai oleh Allah adalah dengan mengetahui adanya janji pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengerjakan satu amalan tertentu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dekatkan diri kita kepada Allah dengan mentaatinya, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan-larangannya, dan kerjakanlah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Secara global, secara umum, tawasul itu dibagi kepada dua. Ada tawasul yang disyariatkan, ada tawasul yang tidak disyariatkan. Secara umum, tawasul itu terbagi kepada dua. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tawasul yang disyariatkan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan, di antaranya yang disyariatkan adalah bertawasul dengan amal saleh. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh kita yang kita kerjakan, bukan yang dikerjakan oleh orang lain,
tetapi amal saleh yang kita kerjakan dan kita tahu amalan tersebut itu ikhlas karena Allah semata. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah dari kalangan Bani Israel, 3 orang laki-laki yang mereka sedang dalam perjalanan, kemudian mereka berteduh masuk ke dalam gua. Tiba-tiba gua tersebut tertutup oleh batu besar yang jatuh dari atas, menutup pintu untuk bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian dikisahkan bahwasanya 3 orang yang tertutup batu tadi semuanya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan yang mereka persangkakan amalan tersebut ikhlas di dalamnya. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal yang dikerjakan, yaitu apa? Menunaikan amanah. Ada seorang majikan yang anak buahnya bekerja kepadanya. Ternyata ketika itu anak buahnya pas waktu gajian dia nggak ngambil gajinya. Saya sebutkan secara ringkas saja. Anak buahnya ini nggak ngambil gajian, tapi duitnya itu dibiarkan di majikannya. Kemudian pergi anak buahnya, tidak ngambil duitnya tersebut, gajinya tidak diambil. Kemudian ternyata sama sang majikan uangnya itu dikembangkan sampai menjadi harta yang sangat banyak, sapi, kambing, dan banyak sekali. Kemudian tiba-tiba di suatu saat datanglah si anak buah ini, kemudian ditunjukkan, ini hartamu semuanya. Sampai mengatakan, kau bercanda, ini semuanya hartaku. Dulu aku tinggalkan gak seperti ini. Ini semuanya hartamu. Kemudian diambil semuanya tanpa menyisakan satupun untuk apa? Sang majikan. Kemudian orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena ikhlas, mengharapkan pahala darimu saja ya Allah, maka bebaskanlah kami dari apa yang menimpa kami saat ini. Tiba-tiba batu tersebut bergeser sedikit, namun belum bisa untuk keluar. Kemudian orang yang kedua ini berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya. Amal solehnya apa? Amal solehnya adalah bakti dia kepada kedua orang tuanya. Dia mendahulukan ayah dan ibunya dari istrinya. Wahai para bapak, wahai kaum laki-laki, ini yang seharusnya kita lakukan. Kita harus mendahulukan orang tua kita ketimbang siapa pak? Tayang burung. Nah, ini aja kok bari kajian awas dapat ancaman. Astagfirullahaladzim. Wahai kaum laki-laki, dahulukan orang tuamu dari istrimu, dahulukan orang tuamu dari anakmu. Subhanallah, ini yang berat. Dan mungkin hanya dari sekian banyak manusia satu yang bisa mengerjakannya gitu. Orang ini mendapati istrinya butuh susu yang dia perah, anaknya merengek minta susu yang ada di tangannya, namun dia tidak berikan. Dia akan berikan pertama kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Kalau sebagian kita di zaman kita sekarang ini adalah yang ada kebalikannya. Orang tuanya merengek minta sesuatu, tidak diberikan. Ketika anaknya merengek langsung diberikan. Ketika istrinya merengek, apalagi istrinya utine pol kalau sing wadon. Itu yang ada.
Padahal awaknya ya gede dhuwur gitu ya jeger. Tapi kalau sing wadon jan ya Allah nyeruntrut Pak di hadapan istrinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian orang tersebut berdoa, ya Allah, jika seandainya aku mengerjakan itu ikhlas karenamu saja, maka selamatkanlah kami dari apa yang menimpa kami ini. Kemudian bergeser lagi batunya sedikit, namun belum bisa untuk keluar. Kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dia kerjakan. Dia lari dari zina setelah dia itu diberikan kekuasaan untuk melakukan zina. Ada kesempatan, ada kekuasaan di saat itu. Namun ketika dia mau melakukan zina, dia diingatkan, takutlah engkau kepada Allah. Subhanallah, langsung berhenti kemudian meninggalkan. Bahkan wanita yang memiliki hutang kepadanya itu dibebaskan hutangnya. Subhanallah. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah, jika seandainya aku melakukan ini ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari apa yang menimpa kami di saat ini. Kemudian bergeserlah batu tersebut hingga mereka bisa keluar. Kalau seandainya kita mau mempraktekkan bagaimana? Ya cari amal ibadah yang kita sudah persangkakan kita itu ikhlas. Pas mengerjakannya sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebutkanlah amalan tersebut ketika kita berdoa. Misalnya ya Allah, dengan 2 rakaat duha yang tadi pagi saya kerjakan, mudahkanlah urusan perjodohanku, umpamanya seperti itu. Mudahkanlah urusan perjodohan anakku ya Allah, misalnya seperti itu. Tapi cari amalan yang kita persangkakan benar-benar ikhlas. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tawasul yang pertama, tawasul dengan menyebutkan amal saleh. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan Al-Asmaul Husna. Kenapa nama Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai nama yang terbaik? Sebabnya karena apa? Karena nama Allah itu pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Berbeda dengan nama manusia. Nama manusia sering saya sebutkan, nama manusia kadang-kadang bagus banget, tapi kelakuannya tidak baik. Ada yang namanya Abdullah, tapi enggak sholat gitu kan. Siapa? Bapaknya Nabi Muhammad dan namanya Abdullah itu kan. Demikian juga banyak orang-orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu artinya apa sih? Orang yang memiliki banyak sifat terpuji. Orang yang memiliki banyak sifat terpuji. Tetapi ternyata namanya Muhammad, kelakuannya di mana-mana dicela. Ada yang seperti itu. Inilah bedanya antara manusia dengan Allah. Kalau nama Allah pasti setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. Sering saya sebutkan di antara contohnya adalah, di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, Zat yang maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Hayyu. Apa sifatnya?
al-haya dzul hayah al-kamilah, yaitu Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Manusia hidup, tetapi hidupnya berakhir dengan kematian. Manusia hidup, namun hidupnya diawali dengan tidak ada, kemudian ada. Adapun Allah, zat yang maha hidup, tidak ada kematian. Sempurna kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Asma'ul Husna ini bisa kita gunakan di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, kalau kita berdoa kepada Allah, gunakanlah Al-Asma'ul Husna tersebut. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah saja Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang sempurna. Hanya milik Allah saja nama-nama yang maha baik. Fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut, jemaah. Nama Allah itu sedemikian banyak yang ada di dalam Al-Quran, banyak yang disebutkan di dalam hadis. Maka gunakanlah nama tersebut untuk memanggil Allah. Di saat kita sedang butuh kasih sayang, maka panggillah Ya Rahman, Ya Rahim. Di saat kita sedang butuh kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, panggillah Ya Latif. Di saat kita sedang butuh rizki, karena kita merasa sempit rizki kita, panggillah Ya Razzaq. Demikian seterusnya. Gunakanlah nama-nama Allah untuk kita memohon kepadanya. Ini yang bisa kita lakukan dalam bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan Al-Asma'ul Husna. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat Allah. Bertawasul kepada Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa pagi petang yang senantiasa kita rutinkan untuk dibaca. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang memenuhi segala kebutuhan hamba, yang berdiri sendiri, yang memenuhi kebutuhan hamba. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu, dengan rahmatmu, astaghithu, aku beristighatsah, aku berdoa kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau tinggalkan aku meskipun hanya sekejap mata. Jangan biarkan aku, jangan tinggalkan aku meskipun hanya sekejap mata. Inilah kebutuhan kita kepada Allah. Setiap saat kita itu butuh kepada Allah dengan kebutuhan yang sangat besar. Sedetik saja kita enggak diurus oleh Allah, hidup kita enggak diurus oleh Allah, kita mati, jemaah. Maka kita harus memahami itu. Kita berdoa kepada Allah diantaranya dengan menyebutkan rahmatnya. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu. Di sini kita menyebutkan sifat Allah, yaitu sifat rahmat. Demikian juga yang lainnya. Di antara yang dianjarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa A'udzu bikalimatillahi tammah
min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna dari kejelekan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Selanjutnya yang keempat, bertawasul dengan meminta doa orang saleh yang masih hidup. Tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Orang saleh dan masih apa? Hidup. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau anjurkan terhadap orang yang buta. Ada orang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang buta ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan menyembuhkan kebutaanku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepadanya, "Jika engkau menghendaki, aku akan berdoa untukmu. Jika engkau mau bersabar, itu lebih baik." Karena apa? Dikatakan lebih baik, di antara alasannya kenapa bersabar dalam kebutaan itu lebih baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan, "Jika aku menguji hambanya bihabibataihi, dengan kebutaan pada kedua matanya, awadtu minhumal jannah, aku gantikan dengan musibah yang menimpa orang tersebut berupa kebutaan, aku ganti dengan surga." Maka Nabi mengatakan, memberikan tawaran, "Kalau kamu mau, ya aku berdoa untukmu. Namun kalau seandainya kamu mau bersabar, itu lebih baik bagimu." Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian orang tersebut menegaskan lagi, "Wahai Rasulullah, aku pengen untuk bisa melihat lagi." Kemudian Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk berwudu secara sempurna, kemudian salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sembuhlah orang tersebut sebagaimana disebutkan oleh para perawi hadis tersebut, bahwasanya laki-laki tersebut kemudian melakukannya dan dia sembuh dari kebutaan. Masya Allah, sembuh dari kebutaan dengan apa? Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang kepada orang yang kita anggap soleh atau terlihat kesolehannya, orang tersebut adalah melaksanakan kewajiban, orang tersebut adalah orang yang menjauhi larangan-larangan Allah, itulah orang yang saleh. Orang saleh adalah al-mustaqim, orang yang istiqamah, al-muaddi li wajibatihi, yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya itu dikatakan sebagai saleh. Maka ketika kita mengetahui ada orang yang saleh kemudian kita datang kepadanya, ini enggak ada masalah. Minta didoakan. Namun bukan berarti sedikit-sedikit dianggap saleh, sedikit-sedikit minta didoakan. Kapan kita berdoa sendiri? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk berdoa secara langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga dahulu disebutkan dari Anas dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat ketika terjadi kekeringan, maka mereka bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka mereka bertawasul dengan siapa? Dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas. Disebutkan dalam riwayat
yang tadi saya sebutkan dari Umar bin Khattab dan juga dari Anas bin Malik. Mereka mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Dahulu kami bertawasul kepadamu dengan nabi kami, kemudian engkau ya Allah memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Sekarang ini kami bertawasul kepadamu dengan paman nabi kami, yaitu Al-Abbas. Berikanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan ya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksudkan bertawasul dengan Nabi SAW bukan bertawasul dengan menyebut namanya, tetapi datang kepada Nabi dan minta didoakan. Bertawasul dengan Al-Abbas maksudnya adalah datang kepada Al-Abbas paman Nabi SAW minta didoakan. Kalau seandainya bertawasul dengan Nabi itu maksudnya menyebutkan nama Nabi, nah kenapa nggak dipraktekkan oleh para sahabat? Ketika Nabi sudah meninggal kan gampang kalau boleh tawasul dengan nama Nabi gitu ya, tinggal disebutkan saja Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Tetapi nggak dilakukan. Mereka datang kepada orang yang masih hidup, di antaranya paman Nabi SAW, dan bertawasul dengan beliau. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian selanjutnya tawasul yang diperbolehkan ataupun yang disyariatkan adalah bertawasul dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan menyebutkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-193. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada keimanan. An aminu bi rabbikum, agar beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Sudah menyebutkan kami beriman, kemudian setelah itu baru berdoa. Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah, matikanlah kami beserta orang-orang yang baik, beserta orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, di dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya doa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah dengan menyebutkan kami beriman ya Allah, menunjukkan keimanan, kemudian baru setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam, bertawasul dengan ketauhidan. Bertawasul dengan tauhid yang dimiliki oleh seorang. Panjenengan Pak, kalau jenengan sudah merasa bertauhid dan mantap tauhidnya, boleh berdoa dengan menyebutkan tauhidnya tersebut. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam yang dikenal dengan Dhunnun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 sampai 88. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban, dan Dhunnun yang pergi dalam kondisi marah. Ketika mendakwahi kaumnya tidak ada yang mau menerima. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Fadhanna an lan naqdir alaihi, dan dia mengira bahwasanya kami tidak bisa menyempitkan kehidupannya. Tidak bisa menyempitkan kehidupannya. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta. Kemudian Nabi Yunus akhirnya ditelan oleh seekor ikan
Dia berdoa kepada Allah di dalam kegelapan yang sangat gelap. Fidzulumat disebutkan bukan fidzulm gitu. Fidzulam bukan hanya disebutkan dalam kegelapan, tetapi kegelapan yang sangat gelap. Karena ada kegelapan dalamnya lautan, kegelapan tengah malam, dan kegelapan perut ikan. Di dalam kegelapan yang sangat gelap. Fanada fidzulumat. Nabi Yunus berdoa kepada Allah di dalam kegelapan yang sangat gelap. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Mengikrarkan tauhid. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat kezaliman. Fastajabna lahu. Kemudian kata Allah, fastajabna lahu, kami kabulkan untuknya doa tersebut. Wa najjainahu minal gham, kami selamatkan dia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Berdoa kepada Allah dengan tauhid. Bisa saja kita berdoa kepada Allah dengan tauhid. Ya Allah, saya sudah bertaubat dari kesyirikan. Sekarang saya sudah mentauhidkan-Mu ya Allah. Maka berikanlah keberkahan pada kehidupan hamba. Maka mudahkanlah urusan-urusan hamba ya Allah. Boleh seorang berdoa seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah beberapa tawasul yang disyariatkan. Kita sebutkan ada 6 di antaranya. Kemudian kita sebutkan pembahasan kita yang terakhir di majelis kita malam hari ini adalah tentang tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang, yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Yang pertama, bertawasul kepada orang yang sudah mati dengan minta doanya. Tawasul dengan orang yang sudah mati dengan minta kepada orang tersebut untuk berdoa kepada Allah. Memanggil-manggil orang yang sudah mati dengan harapan yang sudah mati tersebut memohonkan kepada Allah untuk yang masih hidup. Biasanya yang dipanggil yang dikenal sebagai orang saleh atau seorang tokoh besar, dipanggil-panggil dengan harapan orang tersebut itu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan oleh orang-orang yang masih hidup. Yang semacam ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak dibenarkan, karena sesungguhnya mereka, orang-orang yang telah meninggal dunia, sebenarnya mereka itu adalah hidup, tetapi kehidupan mereka itu terbatas. Kehidupan mereka adalah kehidupan barzakh, kehidupan yang terhalang oleh dinding, tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang hidup di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, bertawasul dengan cara menyebutkan nama atau kemuliaan orang saleh ketika berdoa. Tawasul dengan menyebutkan nama atau kemuliaan orang saleh. Menyebutkan nama orang yang kita kenal dengan kesolehannya, kemudian kita berdoa, ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan nama Pak Fulan, dia itu sangat soleh, mudahkanlah urusan hamba. Loh, apa kaitannya? Dia kan kesolehannya untuk dia, bukan untuk yang lain. Atau dia menyebutkan amalan atau kemuliaan yang dimiliki oleh orang saleh. Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, ampunilah hamba.
Ya Allah, dengan kemuliaan wali anu, berikanlah kesembuhan kepada hamba. Yang semacam ini tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, di antara tawasul yang tidak diperbolehkan adalah bertawasul kepada Allah dengan cara ibadah di sisi kuburan. Beribadah di sisi kuburan. Karena beribadah di sisi kuburan itu adalah kebiasaan dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Nasrani. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan cerita dari Ummu Salamah, apa yang dilihatnya di negeri Habasyah di Ethiopia, bahwasanya di sana ada gambar-gambar, di gereja ada gambar-gambar dan seterusnya. Ketika mendapatkan laporan seperti itu, apa kata Nabi? Ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika ada orang saleh di tengah mereka mati, akan dibangun masjid di atasnya. Demikian juga apa yang terjadi tentang kisah Ashabul Kahfi, orang-orang di masa zaman Nasrani di saat itu. Sebagian penguasa berjanji untuk membangun tempat ibadah di atas apa? Di atas gua di mana Ashabul Kahfi itu bersembunyi di sana. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan ini dilakukan oleh kaum muslimin. Karena memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum muslimin bakal mengikuti orang-orang sebelumnya dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian itu bakal mengikuti tradisi, kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dob. Dob itu yang disebutkan dengan kadrun, kadal gurun. Itu memang ada, dob namanya. Halal tapi. Dob itu bukan biawak, sejenis biawak, tapi itu halal. Kalau seandainya orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dob, maka kalian pasti akan mengikutinya. Padahal lubang biawak itu adalah apa? Berkelok-kelok. Lubang biawak itu adalah kotor. Lubang biawak itu adalah lubangnya cuma satu. Artinya cumpet ke sananya gitu, nggak ada jalan keluar lewat sana. Lubangnya cuma satu, masuk lewat situ, keluarnya lewat situ. Susah. Namun kalau itu merupakan adat dan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani, secara otomatis umat Islam itu bakal mengikutinya. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Dan di antara kebiasaannya orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah apa? Tadi, beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya, dengan kasih sayangnya berkenan membimbing kita dalam kebaikan, dalam hidayah, dalam cinta terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimatikan di atas Islam dan juga di atas sunnah. Kita berusaha maksimal untuk tetap istiqamah
terus berdoa kepada Allah, itu yang bisa kita usahakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk materi saya cukupkan sampai di sini insyaallah. Ada pertanyaan apa tidak? Monggo silahkan Pak. Wallahu a'lam, itu termasuk, yaitu dengan apa? Kita memuji ataupun menyebutkan sanjungan untuk Nabi SAW berupa kita membaca salawat. Wallahu a'lam, itu termasuk. Yang lain mungkin masih ada. Ya. Yeah. Ketika orang itu sudah meninggal, maka tidak boleh kita bertawasul dengan orang tersebut. Sampai pun dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita mengetahui dulu para sahabat, tadi yang saya sebutkan, dulu para sahabat sebelum Nabi meninggal dunia, beliau didatangi oleh para sahabat. Ketika terjadi kekeringan, para sahabat datang kepada Nabi untuk meminta apa? Hujan. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, mereka datang kepada Al-Abbas, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya tawasul dengan Nabi maksudnya adalah menyebutkan nama Nabi, menyebutkan kemuliaan Nabi di saat berdoa, kemuliaan Nabi masih ada kan setelah meninggalnya? Nama Nabi juga masih ada setelah meninggal. Kenapa para sahabat tidak menggunakannya gitu? Kenapa para sahabat tidak menggunakan? Dengan kemuliaan Nabi-Mu ya Allah, kami bertawasul, berikanlah hujan kepada kami. Kalau seandainya itu boleh, kenapa nggak dikerjakan? Padahal lebih simpel kan daripada datang kepada Al-Abbas. Ini menunjukkan tidak bolehnya bertawasul dengan apa? Nama atau dengan kemuliaan seseorang yang sudah meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.